Halo semuanya, saya dari kelompok 1 dari kelas S7G. Hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai forward chaining. Kelompok saya terdiri dari Muhammad Ryan Fitriansyah dan Wahyu Saputra. Baik, mari langsung kita mulai dengan pertanyaan dasar. Apa itu forward chaining? Secara sederhana, forward chaining adalah metode pelacakan ke depan. Metode ini memulai prosesnya dari sekumpulan fakta-fakta yang sudah diketahui, kemudian ia akan mencari kaidah yang cocok dengan fakta-fakta tersebut, yang pada akhirnya akan menuju sebuah kesimpulan. Untuk memahami cara kerjanya, kita akan masuk ke dalam sebuah studi kasus diagnosa penyakit mata. Dalam tahapan persiapan, kita tentukan dulu premis dan sub-goalnya. Premis adalah gejala-gejala awal, misalnya A1 rabun jauh, A2 rabun dekat, A3 malam hari tidak bisa melihat, A4 siang hari penglihatan menurun, dan seterusnya hingga A7 penglihatan berbayang. Sub-goalnya adalah kesimpulan atau diagnosa sementara. Dalam kasus ini adalah P1 mata minus, P2 mata plus, P3 silinder, dan P4 katarak. Masih di tahapan persiapan, kita juga akan mendefinisikan rule yang ada pada knowledge base ini. Ini adalah aturan mainnya. R1 jika A1 maka P1, R2 jika A2 maka P2, R3 jika A2 atau A6 dan A7 maka P3, R4 jika A3 dan A4 dan A5 maka P4, R5 jika P1 atau P2 dan A4 dan A4 maka P4. Sekarang kita akan mendapatkan fakta-fakta yang diperoleh dari user. Anggaplah pasien mengeluhkan 3 hal ini. A2 rabun dekat, A4 siang hari penglihatan menurun, A5 silau akan cahaya. Semua rule yang tadi kita buat bisa divisualisasikan dalam bentuk tree berdasarkan rule base seperti ini. Kita bisa lihat bagaimana premis di bagian atas terhubung dengan sub-goal di bagian bawah melalui rule. Contohnya, R1 menghubungkan A1 ke P1, R3 menghubungkan A2, A6, dan A7 untuk menyimpulkan P3, dan bisa kita lihat R5 yang membutuhkan P1 atau P2 dan A4 untuk menyimpulkan P4. Berikut adalah algoritma forward chaining secara langkah demi langkah. Pertama, catat semua fakta yang diinput oleh user. Kedua, catat semua rule yang bagi premisnya cocok dengan fakta, dan masukkan ke dalam sebuah antrian atau queue. Ketiga, kita lakukan perulangan sampai tidak ada rule pada queue. Kita analisis rule pertama pada queue. Jika premis tidak terpenuhi, hapus rule itu dari queue. Jika premis terpenuhi, kita eksekusi rule dan catat konklusi sebagai fakta baru. Lalu, kita cari rule lain yang menggunakan konklusi ini sebagai premis ya. Jika rule baru ini belum ada di queue, kita masukkan rule tersebut ke queue. Setelah itu, hapus rule awal yang sudah dieksekusi tadi dari queue. Keempat, jika queue sudah kosong, maka konklusi akhir diperoleh. Lalu berikutnya, maka kita terapkanlah algoritma tadi ini ke dalam visualisasi proses iterasi queue. Kondisi awalnya, fakta yang kita punya dari user adalah A2, A4, dan A5. Berdasarkan fakta itu, antrian kita terisi oleh R2, R4, dan R5. Sekarang kita mulai proses iterasi. Langkah 1, kita pilih R2 dari antrian, pengecekan. Apakah kita punya fakta A2? Ya, kita punya. Status berhasil. Kita dapat fakta baru, P2. R2 dihapus dari antrian. Langkah 2, antrian tersisa R4 dan R5. Kita pilih R4. Pengecekan R4 butuh A3, A4, dan A5. Kita punya A4 dan A5. Tapi fakta A3 tidak memiliki. Status gagal, R4 dihapus dari antrian. Langkah ketiga, antrian tersisa R5. Pengecekan R5 butuh P1 atau P2 dan A4. Kita memiliki P2 dari langkah 1 dan A4 dari fakta awal. Status berhasil. Kita dapat fakta baru, P4, R5 dihapus. Langkah 4, antrian kosong. Proses selesai. Hasil akhir. Fakta akhir yang kita kumpulkan adalah A2, A4, A5, P2, dan 4. Dan P4. Lalu konklusi akhirnya adalah P4, yang berarti diagnosa adalah katarak. Demikian presentasi dari kelompok S1, kelompok 1 S7G mengenai implementasi forward chaining. Seperti yang kita lihat, sistem berhasil melacak dari fakta-fakta awal untuk mencapai sebuah kesimpulan akhir. Terima kasih atas perhatiannya.